Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama ya. Jika Anda bagian dari mereka dan Anda misalnya sangat benci kepada orang suku Madura dan menyamaratakan seperti itu, Anda kualat ya. Anda kualat, saya katakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Andi ya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba ya meluruskan apa yang menurut saya itu kurang tepat atau kurang pas ya. Di channel saya pernah membuat suatu video yang kebetulan saya kasih judul Carok ya. Sebenarnya itu bukan kejadian carok yang sesungguhnya ya, atau bukan kejadian carok. Hanya saja saya memberi judul carok itu untuk memudahkan dalam sistem pencarian atau pencarian dalam YouTube ya, seperti itu. Karena carok sendiri sebenarnya bukan seperti itu ya, atau tidak serendah dan seburuk itu nilai dari suatu carok tersebut ya. Karena tidak semua suatu perkelahian atau suatu masalah yang menimbulkan perkelahian dan perkelahian tersebut menggunakan senjata tajam khas Madura ya, atau khususnya celurit seperti itu bisa disebut carok, tidak ya. Ada kriteria-kriteria yang sebuah kejadian tersebut bisa disebut carok ya. Karena setahu saya ya, tata cara dalam sebuah carok itu sudah dikesepakati atau sudah disetujui oleh dua pihak yang mempunyai masalah. Itu pun kalau masalah itu memang benar-benar fatal ya. Contohnya sudah menyentuh ke ranah harga diri atau kehormatan seperti itu. Dan biasanya suatu carok itu merupakan sebuah jalan terakhir jika sudah tidak bisa menggunakan cara musyawarah, perundingan, atau bahkan penebusan ya. Jadi kalau cara-cara tersebut sudah digunakan tapi tidak menemukan titik terang atau tidak menyelesaikan masalah, barulah carok itu digunakan ya. Itu pun dulu, saya katakan itu pun dulu sebelum hukum menyentuh rata tanah Madura ya, seperti itu. Jadi carok itu tidak ada kecurangan, mereka satu lawan satu ya. Mereka yang benar-benar mempunyai masalah bertemu dengan yang punya masalah, bukan main keroyok atau membawa saudara untuk ikut-ikutan, tidak seperti itu ya. Jika Anda melihat suatu pertarungan atau perkelahian yang menggunakan celurit, jangan Anda langsung menyimpulkan ini carok lagi orang Madura. Bukan seperti itu ya. Itu Anda sudah kurang tepat cara berpikir atau pemahaman Anda tentang carok ya. Karena carok itu tidak serendah itu, seperti itu. Dan biasanya carok pun tempat dan waktu sudah ditentukan. Jadi tidak sembunyi-sembunyi menyerang lawan tanpa persiapan, seperti itu. Dan bahkan biasanya mereka sudah bertukar senjata, seperti itu. Setelah kejadian carok, biasanya jika ada yang kalah, sudah tidak ada dendam atau penerus ya dari saudara ataupun keturunan dari pihak yang kalah, tidak ada dendam, karena kesepakatan itu dibikin hanya sekali itu ya. Jadi kalau sekali itu sudah selesai ya selesai, seperti itu. Saya tegaskan lagi, biasanya
carok itu jika sudah menyentuh masalah yang menyentuh kehormatan ya, atau sudah fatal. Kalau masalah-masalah kecil langsung carok itu mungkin tidak sampai, karena masih bisa dirundingkan atau musyawarah seperti itu. Dan mungkin insya Allah ya, bukan insya Allah, mungkin saya yakinlah kalau untuk zaman sekarang ini sudah tidak ada yang menggunakan cara carok tersebut, sudah tidak ada. Kalaupun Anda banyak melihat pembunuhan ataupun pertengkaran yang menggunakan senjata celurit, itu adalah suatu kejahatan ya, atau perkelahian, itu bukan carok. Kalaupun mereka menyebut itu carok, mungkin itu hanya mempermudah cara penyebutan saja ya, yang akhirnya membuat kesimpulan seseorang yang mendengarkan itu bahwa carok mempunyai nilai yang serendah itu, seperti itu ya. Dari beberapa tanggapan ya atau komentar yang di video tersebut, banyak yang berkomentar positif. Mungkin bagian mereka yang tahu lah ya tentang senjata atau tentang kejadian carok tersebut ya. Tapi juga banyak yang berkomentar negatif ya tentang carok tersebut. Dan salah satu komentar yang menurut saya kurang bagus ya atau negatif, mereka sempat menyebut seperti ini, saya sangat benci orang suku Madura, seperti itu ya, atau Madura itu bodoh, sedikit-sedikit main bunuh. Bahkan juga ada yang mengatakan suku Madura itu paling dibenci sedunia, seperti itu ya. Ya mungkin karena pemahaman mereka yang kurang saja ya menurut saya, sehingga mereka bisa memberi penilaian yang seperti itu ya, seperti itu. Mungkin seperti ini ya. Jika Anda sudah tinggal di Madura dan Anda memahami seperti apa sebenarnya carok itu ya, Anda mungkin akan berubah pikiran mengenai pandangan Anda ya tentang suatu atau tentang suku Madura, seperti itu ya. Begini, untuk yang berkomentar kurang enak ya, saya hanya berpesan seperti ini. Jika Anda membenci seseorang ya, kebetulan seseorang itu orang Madura misalnya, dan pernah mempunyai masalah dengan Anda atau membuat suatu kejahatan kepada Anda, itu wajar ya Anda membenci. Tapi bencilah sikap orangnya atau orangnya, jangan langsung menyamaratakan. Anda mengatakan langsung saya sangat benci orang suku Madura ya, seperti itu. Kalau Anda mengatakan seperti itu, menurut saya Anda salah kaprah ya, atau khususnya jika Anda sebagai orang Islam ya, yang Anda menganut misalnya Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama ya. Jika Anda bagian dari mereka dan Anda misalnya sangat benci kepada orang suku Madura dan menyamaratakan seperti itu, Anda kualat ya. Anda kualat, saya katakan seperti itu ya. Anda salah kaprah ya. Coba belajar dari sejarah ya. Almarhum Kiai Hasyim Asy'ari ya, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga almarhum Kiai Ahmad Dahlan ya, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Anda mungkin kalau membaca sejarah, Anda pasti tahu ya bahwa beliau adalah murid ya dari seseorang suku Madura asli ya, yaitu Mbah Kholil ya, atau biasa kalau orang luar Madura mungkin taunya menyebut Syekhona Kholil ya. Beliau adalah cikal bakal ya berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi kalau Anda melupakan sejarah itu dan Anda tiba-tiba membenci
suku Madura secara menyamaratakan, mungkin Anda harus belajar sejarah biar Anda tahu siapa yang Anda benci, biar Anda tidak salah kaprah, seperti itu ya. Mungkin karena ketidaktahuan itulah ya, jadi seseorang itu mengungkapkan emosinya tanpa berpikir, ya seperti itu. Kalau misalnya Anda membenci orangnya yang pernah menyakiti Anda, mungkin pernah berbuat jahat kepada Anda, itu wajar. Tapi kalau Anda langsung menyebut saya sangat benci kepada suku Madura dan menganggap menyamaratakan seperti itu, coba Anda belajar sejarah ya. Karena dari seseorang yang berketurunan suku asli Madura lah cikal bakal terdirinya Muhammadiyah juga NU di khususnya di Pulau Jawa ya, itu terjadi atau tercipta ya, seperti itu. Dan bahkan banyak ulama-ulama besar yang merupakan murid juga dari Mbah Khalil Bangkalan ya. Jadi saya harap rubah persepsi ya, atau cara berpikir. Jika Anda memang mau benci, pelajari latar belakangnya, seperti itu ya. Mungkin memang kalau di mata suku lain, orang Madura itu wataknya keras ya, wataknya keras dan mungkin dianggap bodoh atau kurang pengetahuan, seperti itu, dan wataknya keras. Bagi kami masyarakat ya Madura ya, misalnya khususnya Madura, sebenarnya seperti ini ya, bukan kami tidak taat hukum ya, sebenarnya kami sadar hidup di negara-negara hukum dan kami juga taat hukum ya, seperti itu. Cuman ada suatu pepatah ya yang sudah mendarah daging pada suku Madura ya. Kalau katanya orang Madura itu pepatahnya seperti ini atau semboyan seperti ini: lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu semboyan itu sudah lahir jauh sebelum mbah-mbah orang Madura ya. Jadi semboyan itu sudah melekat pada diri pribadi masyarakat Madura ya, seperti itu. Jadi kalau masyarakat Madura itu harga diri juga kehormatan itu benar-benar dipegang ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda berteman, mempunyai teman lah orang Madura atau apa, kalau bercanda ya sewajarnya ya, jangan menyinggung atau membawa menyebut nama orang tua ataupun apa yang jatuhnya ke kehormatan atau ke harga diri. Itu mungkin bagi kami orang Madura itu sangat memukul ya, seperti itu. Jadi bisa saja kita itu tidak bisa mengontrol ya, seperti itu ya. Mungkin kalau bagi orang ya di luar Madura, kalau misalnya ada suatu kejadian ya, misalnya dipukul orang gitu ya, terus divisum, dilaporkan sama polisi dan misalnya meminta denda ya, seperti itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau orang Madura, saya rasa ya sebagian banyak mungkin belum bisa seperti itu ya, karena rasanya berat kalau orang Madura itu misalnya makan hasil menjual harga diri atau kehormatan itu sangat susah, seperti itu. Jadi kalau masalah tentang kehormatan juga harga diri, mungkin orang Madura memang masih konyol ya. Ya mungkin akan berubah, tapi saya nggak tahu kapan, seperti itu ya. Jadi pesan saya seperti itu ya. Kalau Anda membenci, jangan menyamaratakan, seperti itu saja. Karena Anda harus belajar banyak sejarah ya, untuk Anda bisa membenci suatu suku ya atau komunitas yang banyak, seperti itu. Anda harus benar-benar belajar sejarahnya. Kalau memang sejarahnya sangat buruk dan tidak berperan apa-apa untuk kehidupan Anda sekarang, terserah Anda, seperti itu saja ya. Mungkin kali ini saya hanya menyampaikan itu saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.